Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah yang Kau berikan buat perpanjangan umur, yang Kau berikan kami tidak sia-siakan, kami gunakan dengan baik untuk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu, sehingga butir firman jadi berkat buat kami. Sekalipun singkat, kami percaya firman jadi berkat, dan mengingatkan, membimbing, memberikan pencerahan mata rohani kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 11, saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 4, ayat 5 sampai ayat 11 besok. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai ayat 4, ayat 5 sampai ayat 11 besok. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar dismember pada ayat yang keempat ini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Alkitab menulis tiap-tiap orang, berarti semua manusia yang masih bernapas, semua anak-anak Tuhan harus memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. Kita tahu dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan selanjutnya, pada akhir zaman manusia lebih mementingkan diri sendiri. Manusia pada akhir zaman banyak mementingkan diri sendiri. Apa yang menjadi untung buat saya? Apa yang menjadi untung buat saya? Kalau mau untung buat saya mau. Manusia pada akhir zaman ini egois, mementingkan diri sendiri. Masing-masing yang penting aku senang, yang penting aku sukses, yang penting aku selamat, yang penting aku. Itulah kepentingan diri sendiri. Orang banyak sekarang pada akhir zaman, orang tidak memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain. Yang penting saya hidup, yang penting saya jadi orang kaya, yang penting saya berhasil, yang penting pada dirinya sendiri. Manusia pada akhir zaman egois. Lihat di jalanan, mereka lebih mementingkan diri sendiri pada mementingkan orang lain. Yang penting gimana jalan macet, main dulu. Aku harus pulang ke rumahku, harus masuk kantor. Aku harus, pokoknya aku. Tetapi Alkitab menulis, mengingatkan kita bahwa jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa? Alkitab menulis kepada ini, sebab kalau ingat akan firman Tuhan, Yesus satu pribadi, dia tidak mementingkan diri sendiri. Kalau dia hanya mementingkan diri sendiri, kita tidak selamat. Tapi karena dia tidak mementingkan diri sendiri, dan Alkitab menulis di kayu salib berkata, dia harus menderita, dia harus mengalami seksaan, hinaan, cacian, dan perasaan yang tidak ada harganya lagi. Dan apa di dalam penderitaan dia berkata, Bapa, ampuni dia,
Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia sedunia. Karena apa? Dia tidak mementingkan dirinya. Dia rela, dia pikuskan dosa manusia sedunia demi keselamatan manusia. Inilah kepentingan diri. Yesus tidak ada dalam hidupnya. Maka kita belajar seperti Yesus. Jangan kita mementingkan diri kita. Oh, yang penting aku beres, yang penting aku sukses, yang penting aku. Tidak, tapi kita juga memperhatikan orang lain. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan pada akhir zaman, egoisnya minta ampun. Tapi Tuhan firman, Tuhan mengajar, utamakan Tuhan, cari Tuhan, baru kita cari yang lain. Bagaimana pagi hari ini seorang yang sangat diberkati, saudara tidak mencari kepentingan diri sendiri. Buktinya saudara mengadakan mesbah untuk mencari Tuhan, baru kita mesti buat diri kita sendiri. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kalau hari ini Kau ingatkan dari hidup kami, jangan kami jadi manusia egois. Jangan kami manusia hanya mementingkan diri kami. Jangan hanya manusia hanya memikirkan keselamatan diri kami, tidak memikirkan mereka yang belum diselamatkan. Banyak mereka yang membutuhkan keselamatan. Oh, banyak mereka sudah di ujung maut, tapi kami kurang memperhatikan. Biarlah kami memperhatikan keselamatan, sebab keselamatannya di dalam Tuhan adanya. Terima kasih Bapa di surga. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Dan Tuhan, apa aja kebutuhan kami cukupkan. Dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saudara kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.